melanjutkan keresahan Presiden pada acara pembukaan eh, rapat kerja APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia di JCC hari Rabu kemarin, di mana eh, Presiden mengungkapkan kegeramannya atas belanja daerah yang itu teralokasi di barang dan jasa impor. Nah, eh, kenapa impor itu menjadi penting? Penting dari sisi ekonomi makro itu karena impor adalah salah satu unsur dari neraca pembayaran internasional. Jadi kalau neraca pembayaran internasional itu ada 3 item, yaitu transaksi perdagangan atau current account, kemudian ada transaksi modal, ada transaksi finansial. Nah, untuk selebihnya kalau Anda ingin belajar lebih detail dan komprehensif, itu bisa Anda buka channelnya Profesor Awalil Rizki, itu sangat komprehensif. Jadi kembali pada keresahan Presiden tentang fenomena import ini ya. Jadi import itu minimal ada 2 yang berpotensi negatif secara ekonomi. Yang pertama adalah import itu sama halnya kita meng-create atau menciptakan nilai tambah penduduk luar negeri atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri yang mengekspor kalau dari sisi mereka dan mengimpor dari sisi kita, dan kita konsumsi itu, maka nilai tambah yang terjadi itu ada di negara asal. Artinya kita ya hanya kebagian untuk mengkonsumsi saja, padahal untuk mengkonsumsi itu perlu devisa ya, perlu devisa. Maka import yang tinggi kalau di neraca perdagangan itu mungkin sampai bisa defisit. Artinya antara yang kita ekspor, yang kita jual keluar dengan yang kita beli dari luar itu lebih besar yang kita import. Maka neraca perdagangan kita berada dalam kondisi defisit. Ini salah satu unsur yang bisa menekan kurs rupiah bisa melemah gitu ya, kurang lebih sederhananya begitu. Artinya karena impor itu tentu butuh contohnya dolar misalnya, maka karena permintaan dolar meningkat sementara kita seolah-olah menjual rupiah dalam rangka membeli dolar, maka kekuatan pasar di antara keduanya itu akan mendorong nilai rupiah itu untuk turun. Nah, kemarin juga saya singgung tentang menantu presiden ya, Selvi Ananda, itu berdasarkan laporan suara.com itu ada 8 list branded handbag yang dipunyai oleh menantu presiden ini dengan rincian harganya. Ini semua adalah import ya. Misalnya ada item tas Hermes gitu ya, Hermes itu dibanderol tidak kurang dari 32.000 dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 500 juta lebih ya, 500 juta lebih itu untuk sebuah tas tangan itu ya. Untuk ukuran saya atau mungkin sebagian masyarakat yang lain itu sudah sangat luar biasa, tapi untuk ukuran menantu presiden tentu itu bukan hal yang mahal gitu ya. Kalau misalnya lebih kita dramatisir, harga tas yang ditenteng itu
ekuivalen atau sama dengan kalau kontrak rumah saya itu 5 juta per tahun, ini yang saya pakai ini, maka sebuah tas yang ditenteng itu senilai 500 juta, ini 5 juta, berarti 100 tahun. Artinya satu tas itu bisa saya gunakan untuk ngontrak rumah ini selama 100 tahun. Ya itu tentu ekuivalensi yang berlebihan. Tetapi ya itu fakta bahwa kalau saya diberi uang 500 juta, mungkin saya tidak akan ngontrak. Saya buat kontrak 2 tahun, yang selebihnya saya bisa beli rumah. Nah itu betapa pentingnya himbauan Presiden untuk tidak hobi mengimpor. Nah ini mestinya Bung Zulhas ini harus mendengar kritik dari Presiden ini, karena bagaimanapun Bung Zulhas adalah menteri yang terlibat langsung dalam kebijakan perdagangan. Nah, kalau kita tarik ke, saya selalu menarik ke para pendahulu bangsa, para pendiri bangsa dan konstitusi, maka fenomena import ini memang kalau dilihat dari sisi kemandirian ekonomi itu akan cenderung menekan ke bawah. Kalau dalam bahasanya Soekarno itu dalam trisaktinya salah satunya akan terganggu dengan fenomena hobi import ini. Salam konstitusi.